Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Mutiara Tania. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang, program studi akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ekuitas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Sebelum tahu lebih jauh tentang ekuitas, apa sih ekuitas itu sendiri? Ekuitas adalah hak milik atau klaim residual atas aset suatu perusahaan setelah. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai ekuitas. Ini adalah bentuk organisasi bisnis. Ekuitas dicatat berbeda tergantung bentuk badan usaha yang dipilih. Yang pertama yaitu perorangan. Bentuk usaha paling sederhana dan mudah didirikan. Lalu pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh utang atau unlimited liability. Ekuitas sama dengan modal pemilik, tidak dibagi per jenis saham. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan pajak antara pribadi dan perusahaan. Lalu untuk persekutuan atau partnership, CV atau firma didirikan 2 orang atau lebih dengan perjanjian kontrak. Kekayaan pemilik dipisahkan dari perusahaan. Tanggung jawab renteng atau joint and several kecuali komanditer. Dan ekuitas dicatat per akun modal masing-masing sekutu. Dan yang terakhir yaitu perseroan. Di sini ada corporation atau perseroan terbatas, yang dimana entitas hukum terpisah dari pemiliknya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal disetor. Lalu ada ekuitas terdiri dari saham, agio, laba, ditahan, dan komponen lain. Dan yang terakhir yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini ada struktur ekuitas perseroan terbatas sesuai PSAK 50 dan PSAK 69. Modal disetor yaitu ada saham biasa, instrumen ekuitas dasar, memberikan hak voting, dan dividen proporsional. Lalu yang kedua ada saham preferen, yang dimana memiliki keistimewaan dividen tetap dan prioritas likuidasi di atas saham biasa. Dan yang terakhir yaitu agio saham, selisih lebih harga jual saham di atas nilai nominal atau par value. Dan ada post ekuitas lainnya, laba ditahan, akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Lalu ada AOG, yaitu keuntungan atau kerugian komprehensif lain yang belum terrealisasi, kecuali revaluasi aset. Dan yang terakhir ada saham treasury, pengurang ekuitas atau saham yang dibeli kembali perusahaan dari pasar. Ada karakteristik dan hak saham, yang dimana ada 4 hak fundamental yang dimiliki pemegang saham. Yang pertama yaitu hak pembagian laba atau rugi, hak proporsional untuk menerima dividen sesuai jumlah saham yang dimiliki. Saham preferen umumnya mendapat dividen tetap dan didahulukan. Yang kedua ada hak manajemen atau voting, hak memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menentukan direksi kebijakan utama dan persetujuan aksi korporasi. Yang ketiga ada hak likuidasi atau hak proporsional atas sisa aset perusahaan setelah semua liabilitas dilunasi saat perusahaan dibubarkan, preferen lebih dulu dari saham biasa. Dan yang terakhir ada principal right, hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan dengan membeli saham baru yang diterbitkan
sebelum ditawarkan ke publik. Ini ada penerbitan saham dan pencatatan jurnal. Yang pertama itu persiapan, persetujuan RUPS, dan penunjukan underwriter. Yang kedua, otorisasi pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan izin efektif penawaran umum. Yang ketiga yaitu penawaran penjualan saham kepada publik di pasar perdana. Dan yang terakhir yaitu pencatatan listing saham di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah contoh jurnal pencatatan penerbitan saham. Di atas nilai par atau at premium, kas pada modal saham biasa dan agio saham. Lalu sebesar nilai par atau at par, kas pada modal saham biasa, dan jika ditukar aset non-kas, nilai wajar, yaitu tanah pada modal saham biasa dan agio saham. Saham treasury. Pembelian kembali saham perusahaan dari pasar atau pengurang ekuitas bukan aset. Saham treasury ini meningkatkan EPS dan ROE dengan mengurangi jumlah saham beredar, menyediakan saham untuk program kompensasi pegawai, dan mencegah hostile takeover dengan mengurangi saham yang beredar di publik. PSAK 50 dan 55 itu perlakuan untuk akuntansinya. Saham treasury bukan aset, didebet sebagai pengurang total ekuitas, tidak ada laba atau rugi yang diakui atas transaksi saham treasury di laporan laba atau rugi. Selisih harga jual kembali dengan harga beli. Dan ini adalah contoh jurnal saham treasury. Pembelian kembali yaitu saham treasury pada kas dan dijual kembali di atas harga beli, yaitu kas pada saham treasury dan tambahan modal di store. Dijual kembali di bawah harga beli, jurnalnya yaitu kas tambahan modal di store pada saham treasury. Metode alokasi atau lump sum. Penerbitan saham biasa dan preference secara bersamaan dalam satu harga paket. Metode profesional digunakan jika nilai wajar kedua jenis sekuritas diketahui. Yang pertama, hitung total nilai wajar semua sekuritas, hitung proporsi masing-masing sekuritas, dan alokasikan harga paket berdasarkan proporsi tersebut. Lalu metode penambahan digunakan jika hanya salah satu nilai wajar sekuritas diketahui. Yang pertama, alokasikan harga wajar ke sekuritas yang diketahui nilainya. Kedua, sisa harga paket dialokasikan ke sekuritas yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, catat jurnal berdasarkan alokasi di atas. Siklus pembagian dividen. 4 tanggal kritis dalam proses distribusi dividen. Yang pertama, pengumuman. Direksi mengumumkan dividen, utang dividen diakui, debit laba ditahan atau kredit utang dividen. Jurnalnya, laba ditahan pada utang dividen. Lalu ada ex-dividen, tanggal yang ditetapkan bursa, pembeli saham setelah tanggal ini tidak berhak menerima dividen. Tidak ada jurnal. Lalu yang ketiga ada pencatatan, penetapan daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen berdasarkan kepemilikan saat ini, tidak ada jurnal. Lalu yang terakhir ada pembayaran, kas didistribusikan kepada pemegang saham, utang dividen dihapuskan dari buku perusahaan. Jurnalnya itu utang dividen pada kas. Ini ada PSAK 61, yaitu bantuan pemerintah, pengakuan, dan pengungkapan. Syarat pengakuan, hibah diakui jika terdapat keyakinan memadai bahwa satu, entitas akan mematuhi kondisi hibah, dan hibah akan diterima. Langsung ke ekuitas,
pendekatan modal itu capital approach, hibah diakui di luar laba rugi langsung ke komponen ekuitas. Cocok jika hibah bersifat permanen dan tidak ada kewajiban kembalikan. Jurnalnya itu kas atau aset pada hibah modal. Diakui ke laba rugi, pendekatan penghasilan atau income approach. Hibah diakui dalam laba rugi secara sistematis selama satu periode atau lebih, sesuai dengan biaya yang dimaksudkan dikompensasi. Untuk jurnalnya itu kas atau aset pada pendapatan hibah. Kemudian tiap periode, jurnalnya yaitu pendapatan hibah tangguhan pada pendapatan hibah. Ini adalah analisis rasio ekuitas, ukuran kinerja keuangan dari perspektif pemegang saham. Ini return on equity, ROE, laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Mengukur efisiensi manajemen dalam menggunakan modal pemilik untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROE, semakin baik kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang saham biasa. Tolak ukurnya itu kurang dari 10% kurang efisien, 10 dari 2 sampai 20% rata-rata industri, dan lebih dari 20% artinya itu sangat baik. Contohnya, laba bersih 500 juta, dividen preferen 50 juta, ekuitas awal 2 juta, ekuitas akhirnya 2.500.000, lalu ROE-nya yaitu 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 2.250, hasilnya 20%, yang artinya yaitu sangat baik. Dan sudut pandang dividen payout ratio sama dengan dividen kas dibagi laba bersih dikurangi dividen preferen. Mengindikasikan proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham biasa. Rasio rendah menunjukkan perusahaan lebih banyak menahan laba untuk ekspansi atau growth company. Tolak ukurnya kurang dari 30% growth company, 30-60% balance, dan lebih dari 60% yaitu income company. Contohnya, dividen kasnya 200 juta, laba bersih 500 juta, dividen preferennya 50 juta, dan 200 juta dibagi 500 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 44,4%, yang dimana artinya itu balance. Nah, ini adalah ringkasan materi ekuitas. Ekuitas sama dengan modal di store ditambah laba ditahan ditambah AOC dikurangi dengan saham treasury. Saham biasa dan saham preferen dicatat sebesar nilai wajar. Biaya emisi mengurangi agio. Lalu yang ketiga, saham treasury adalah kontra ekuitas, tidak ada laba atau rugi di laporan laba rugi atas transaksi ini. Dividen diakui sebagai kewajiban pada tanggal pengumuman, bukan pada tanggal pembayaran. Dalam PSAK 61, hibah diakui dengan pendekatan modal atau penghasilan dan harus konsisten. Dan yang terakhir, ROE dan payout ratio adalah dua rasio kunci analisis ekuitas dari perspektif investor. Nah, selanjutnya ini adalah ada soal latihan mengenai ekuitas. Soal pertama itu PT Sokjin Hansen melaporkan jumlah-jumlah berikut dalam kelompok ekuitas pemegang saham di neracanya per 31 Desember 2022 dengan saham preferen 8%, nilai parnya 4.000, 60.000 lembar diotorisasi, 25.000 lembar diterbitkan, itu jumlahnya jadi 100 juta, agio atas saham preferennya 5 juta,
Saham biasa nilai parnya 2.000, 80.000 lembar diotorisasi, 40.000 lembar diterbitkan, jumlahnya itu 80 juta. Agiota saham biasanya 4.200.000, tambahan modal di setor 1.800.000, laba ditahannya 32 juta, total ekuitasnya 223 juta. Adapun transaksi-transaksi ekuitas berikut, yang pertama membayar dividen tahunan sebesar 600 per saham atas saham preferen dan 300 per saham atas saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada 31 Desember 2022. Yang kedua, membeli kembali 10.000 lembar saham biasa miliknya yang beredar dengan harga 2.500.000 per lembar dan PT Stock Handsome menggunakan metode biaya. Yang ketiga, menerbitkan 8.000 lembar saham biasa baru dengan harga 1.800 per saham. Yang keempat, menerbitkan kembali 5.000 saham treasury untuk ditukarkan dengan peralatan senilai 11 juta. Dan yang terakhir, menerbitkan 10.000 lembar saham preferen baru dengan harga 4.300 per saham. Diminta, buatlah jurnal untuk setiap transaksi di atas dan susunlah kelompok ekuitas pemegang saham per 31 Desember 2023. Jawaban soal 1 yaitu yang bagian A, jurnal transaksi tahun 2023. Pembayaran dividen. Dividen preferen tadi 25.000 lembar dikali 600 sama dengan 15 juta. Dan untuk dividen biasanya 40.000 lembar dikali 300 sama dengan 12 juta. Dan untuk total dividen yang dibayarnya 27 juta dengan jurnal utang dividen pada kas. Lalu ada pembelian kembali saham treasury, metode biayanya yaitu 10.000 lembar dikali 2.500 sama dengan 25 juta dengan jurnalnya saham treasury pada kas sebesar 25 juta. Lalu ada penerbitan saham biasa baru, yang dimana 8.000 lembar dikali 1.800 hasilnya 14.400.000. Saham biasa ini harga jual 8.000 dikali 2.000 16 juta. Dan lalu menghasilkan agio ini dari 14.400.000 dikurangi 16 juta yaitu 1.600.000 dengan jurnal kas agio atas saham biasa pada saham biasa. Lalu ada penerbitan kembali saham treasury di mana nilai wajib peralatan 11 juta, harga beli kembali saham treasury-nya 5.000 dibagi 10.000 dikali 25 juta yaitu 12.500.000. Untuk jurnalnya yaitu peralatan tambah modal disetor pada saham treasury. Ini penerbitan saham preferen baru di mana 10.000 lembar kali 4.300 sama dengan 43 juta. Saham preferennya 10.000 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Agio saham preferennya 43 juta dikurangi 40 yaitu 3 juta. Di mana jurnalnya itu kas pada saham preferen dan agio atas saham preferen. Dan ini adalah kelompok ekuitas pemegang saham per 31 Desember 2023 yang menghasilkan total ekuitas pemegang sahamnya itu 240.400.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.